Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Ananda Haji Saputra di dalam modul operasionalisasi SPSS 25. Kemarin kita sudah mencoba untuk menghitung validitas ya, menentukan validitas sebuah instrumen tatkala kita meninjaunya dari signifikansinya, signifikansinya. Kemudian saat ini kita akan mencoba tatkala kita meninjaunya dari R hitung, ya. Jadi kemarin ketentuannya instrumen dikatakan valid, ya, apabila apabila signifikansinya ini kurang dari 0,05, kemudian nilai percent correlation ini positif. Tapi saat ini justru kita melihat percent correlation, melihat nilainya ini, ya, melihat nilainya ini. Kalau kemarin kan hanya melihat positif atau negatifnya, kalau sekarang kita melihat nilainya ini, ya. Nah, cara melihat nilai daripada uji validitas itu kita harus melihat dulu R tabel. Ini namanya R hitung. Jadi percent correlation 0,670, 0,476, 0,647 itu adalah nilai R hitung. Jadi kita perlu untuk membandingkannya dengan R tabel. Di mana tatkala instrumen itu dikatakan valid, maka R hitung 0,670, 0,476, 0,647 ini harus lebih besar daripada R hitungnya kelak. Ya. Nah, maka tatkala kita melihat cara menghitung ini, ya gitu ya, kita bisa menggunakan Excel. Kalau saudara belajar buku statistik gitu ya, statistik, maka kita di buku-buku statistik 2 itu kalau untuk ekonomi itu ada mulai dari T tabel, R tabel, dan juga ada F tabel, ada Durbin-Watson. Maka kalau mencari buku itu kita harus mencari secara manual, jadi melihat bukunya gitu ya. Tapi kalau kita melalui MS Excel ini, maka kita tanpa perlu manual dan perhitungannya sangat cepat sekali. Oke. Kita saat ini adalah mencari R tabel, ya. Oke. Nah, perlu diketahui juga rekan-rekan mahasiswa bahwa tatkala kita mencari R tabel itu kita harus mencari T tabelnya dulu, ya. T tabel harus tahu dan kita simpen ini, ya, karena nanti akan digunakan untuk membandingkan uji parsial. Jadi T tabel ini penting sekali, ya. Jadi cari dulu T tabelnya, baru kemudian mencari R tabel. Caranya bagaimana? Yang pertama kita siapkan dulu. Yang pertama kita siapkan apa? Kita siapkan DF, derajat bebas. Dan yang kedua kita harus tahu signifikansinya, ya. Saya pakai koma ya, karena ini file di option di advance ini saya sudah setting decimal separatornya koma, thousand separatornya titik. Artinya kita seperti Indonesia. Tatkala desimal itu pakai koma. Kalau di luar negeri atau mungkin di barat sana desimal pakai titik ya. Dan sebaliknya kalau $1 million gitu ya, $1 juta, 1 jutanya 1 koma. Ya. Kita pakai titik. Oke. Kita sudah setting ke Indonesia 0,05 ya, kita R tabel dan juga ini T tabel dan ini adalah R tabel. Nah, kita rapikan dulu biar tampak cantik ya. Oke, kita rapikan dulu. Ya, karena kita ini nanti juga kita teruskan ya untuk mencari F tabelnya. Nah, untuk DF kita cek data kita ada 20, maka kita drag saja 1 sampai 20. 1 ya, ini 2. Kemudian kita drag sampai 20. Nah, ini kita lihat 19, 20. Ya.
Oke. Setelah itu kita melihat mencari t-tabelnya. Ya, mencari t-tabel. Bagaimana cara mencari t-tabel? Kalau kita melihat daripada sisi signifikansi 0,05. Apakah 0,05 bisa diubah? Pak, bisa. Kalau saudara pakai 5% gitu ya. Kalau pakai 1% kan ya, ada 0,01 gitu ya, berarti pakai 10% ya, dan seterusnya. Tapi biasanya signifikansi yang kita pakai adalah 0,05. Nah, cara mencari t-tabel adalah kita klik di sini ya, kita tulis rumusnya sama dengan TINV kurung ya, kemudian kita klik 0,05, kita klik signifikansinya, klik, kemudian titik koma, dan klik derajat bebasnya. Ini derajat bebas mulai 1 sampai 20. Nanti kita tentukan berapa derajat bebas yang dipakai. Kita klik dulu 1 ini. Ya, kemudian kita tutup kurung, wait, tunggu dulu. Kita akan mengunci 0,05 ini. Ya, kita akan kunci ini. Karena kita menyorotnya ini ya. Sedangkan derajat bebas 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah tidak dikunci. Jadi ini diperhitungkan dengan ini diperhitungkan dengan ini diperhitungkan dengan ini, gitu ya. Oke, maka kita cursornya kita klik ke B4, kemudian tekan F4. F4. Klik, ada bentuknya seperti dolar begini, artinya kita kunci. Setelah itu kita tekan Enter. Setelah itu kita klik. Nah, sudah muncul. Inilah yang namanya t-tabel ya. Nah, oke. Tunggu dulu. Tatkala kita misalkan kita melihat ini adalah 3 angka di belakang koma, maka kita sesuaikannya dulu deh ya. Kita sesuaikan, kita blok ini 3 angka di belakang koma ya. Kemudian kita baru mencari R-tabelnya. Rumus R-tabel, R sama dengan ya T per akar ya DF ya. Kita cek di sini, DF plus T kuadrat ya. Jadi R sama dengan T per akar ya DF plus T kuadrat. Berarti T ini maksudnya adalah, R ini maksudnya R-tabel, T ini maksudnya T-tabel, DF ini maksudnya derajat bebas, ya, dan T ini maksudnya adalah T-tabel. Jadi kita bisa cek di sini ya, kita bisa tambahkan terangan ya, bahwa R itu adalah R-tabel ya. Kalau ya, kemudian untuk T adalah T-tabel, dan DF ya itu adalah derajat bebas. Dan ya sudah ini ya, keterangannya kita bold saja ya. Ini keterangan yang bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian bagaimana cara rumusan ini kita masukkan ke Excel gitu ya. Maka kita klik ya, klik ini, kita klik di sini sama dengan ya T, tadi itu tekan T ya. T adalah ini. Klik ini ya. Kemudian per itu seperti ini ya, di keyboard ada di bawahnya tanda tanya. Jadi saudara langsung ketik klik garis miring, itu adalah per T per akar. Akar itu kalau di Excel adalah SQRT. Ini adalah akar. Kita klik aja ya, SQRT. Tadi adalah DF plus T kuadrat. Berarti DF ini ini DF ini adalah 1. DF 1 ya.
Ya kalau kita lihat kan ini adalah df plus t kuadrat, jadi derajat bebas, bukan signifikansi ya, tapi derajat bebasnya ini. Ya, kita klik di sini satu, cep. Nah, kemudian tunggu dulu, df plus ya kita shift plus ya. Terus kemudian adalah t kuadrat, t lagi kan? Ya, ini ya. Berarti t-nya ada dua, t di atas, kemudian t di bawah. Nah, t di bawah ini pakai kuadrat. Nah, cara untuk kuadrat adalah kita pakai tombol begini. Nah, sorry. Kita klik dulu deh. Ya, kita klik dulu df. Kita, sorry t ya, t kuadrat. Kita klik t, B5, kemudian kita tombol begini. Nah, ini artinya adalah B5 ini adalah T per akar A5 ini adalah DF plus T kuadrat. Nah, ini tombol ini bagaimana? Ada di keyboard Shift 6. Nah, di atas 6 itu ada tombol seperti itu. Shift itu artinya kita klik yang atas ya. Dan kita tutup kurung. Wait, tunggu dulu. Kita mau kunci yang mana nih? Gitu ya. Nggak ada yang kita kunci karena ini T kan, T kita juga ikut T semuanya. Kemudian A5 itu kan DF kita juga fleksibel semuanya, berarti kita nggak ada yang kunci, berarti langsung enter. Nah, ini dia. Klik, nah langsung kemudian kita 3 angka di belakang koma ya. Nah, kemudian kita rapikan ya. Oke, inilah dia sudah matang R-tabelnya. Lalu kemudian untuk membandingkannya bagaimana? Nah, membandingkannya adalah ingat DF yang kita gunakan berapa? DF itu adalah N-2. N itu adalah populasinya atau sampel yang kita ambil. Ya, N itu adalah jumlah sampel yang kita ambil. Min 2. Min 2 berarti 18. 20 kurang 18 ya. Ini kan 20 data. N-2 berarti 18 data. 18 data. Berarti kita sorot adalah yang ini. Ini kita sorot. Klik. Ya. Nah. Kita pakai R-tabelnya adalah 0,444. Kita bandingkan dengan hasil kemarin. Bahwasanya R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Ya. Ini adalah X11, X12, X13 ya. Ini kalau kita lihat dari signifikannya kan signifikan 0,05 ini kan di bawah 0,05 masih ya. Oke. Berarti kalau kita lihat cek T-tabelnya 0,444 ya, ini adalah 0,670 berarti valid. Nah, ini lebih besar dari 0,444. Ini valid. Ini lebih besar dari 0,444. Ya, nyaris ya. Makanya itu 3 angka di belakang koma. Kalau hanya 1 angka di belakang koma ya 0,45. Ya itu juga besar kan, lebih besar ya. Kalau kemudian ini juga lebih besar. Oke. Penasaran? Yang kemarin kan nggak signifikan di SPSS Pak, yang di X2-nya ya. Oke. Kita coba nge-slice dan regression kemarin correlate, bivariate ya. Bivariate, kemudian kita cek X2 1, kemudian sampai X2, klik masuk ke sini dan persen total ya, ini sudah. Option biarkan, style biarkan, bootstrap biarkan, oke klik. Nah, kalau kita lihat sig totalnya kan kemarin 0,036 ini signifikan. Di bawah 0,05, bawah 0, nah ini yang nggak signifikan ya, 3 dan 4. Nah, ya kan. Nah, kita coba interpretasi. Kemarin kan hari ini kan R-nya 0,444. Ini lebih besar ya, 0,472 lebih besar, 0,548 lebih besar. Nah, ini coba kita lihat. Ya, X3 0,353 kita bandingkan dengan ini adalah 0,444. Berarti lebih kecil. X2 3 lebih kecil daripada R hitung
berarti X2.3 tidak valid. Ya. Ini juga 0,321 kurang dari 0,444 berarti X2.1 tidak valid. Nah, berarti selesailah kita tugas kita mencari R tabel. Nah, gini ya. Baik. Insya Allah kita berjumpa lagi di dalam video modul selanjutnya di dalam mengoperasionalisasi SPSS 25. Demikian, saya Ananda Aji Saputra mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.